serviceable balik lagi customer ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini tambahan ada 2, 2, 3 ini akan menghubungkan ke proses selanjutnya. Ya, seperti ini. Ya, pindah lagi 1, 2, 1 ya, customer can define. Ini adalah diagram arus data. Nah, inilah yang kita lakukan. Ya, kemudian kita ajukan ke konsultan ya, sistem analis untuk membuat proses ini. Oke, selanjutnya adalah tahap implementasi penerapan. Ya, penerapan adalah suatu kegiatan memperoleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kembali lagi kita ke materi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Persediaan. Nah, kali ini kita akan membahas di materi terakhir sebelum kita memasuki ujian tengah semester. Materi di perkuliahan kita hari ini yaitu adalah perlunya sistem berkembang. Maksudnya adalah bagaimana sistem itu development. Jadi seperti kita melihat bahwa sistem informasi dalam waktu ke waktu dia pasti akan meminta update atau minta perubahan, dan itu disebabkan karena perlunya sistem berkembang atau sistem development life cycle. Oke, sebelum kita mulai silakan Anda like dan subscribe channel ini. Jadi di dalam tahap siklus hidup berkembang dari dalam suatu sistem ya, itu ada 5, ada planning, analysis, ya, design, implementation, dan use. Dan ini kita akan bahas satu persatu di materi ini. Nah, ini ya tingkatannya dalam pengembangan sistem SDLC. Jadi yang pertama itu adalah perencanaan dari atas ke bawah ya, dari perencanaan sistem. Kemudian sistem apa yang ingin digunakan, misalnya sistem inventory. Nah, apa yang dibutuhkan inventory, kemudian analisis kebutuhan sistemnya, kemudian dirancang, didesain sistem generalnya, kemudian dilakukan evaluasi dan seleksi sistem, kira-kira sistem mana yang akan dipakai ataupun yang tidak dipakai. Kemudian dibuat suatu operasional, yaitu rancangan sistem terinci, yaitu ada outputnya apa, inputnya apa, proses, database, kontrol, dan jaringan komputer. Ya, ini adalah dari komponen sistem informasi. Jangan sampai lupa ya. Kemudian yang ini adalah pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Nah, disinilah sistem development life cycle di sini. Kemudian setelah berkembang, setelah ada update, ada perubahan dari sistem, maka dilakukan maintenance, yaitu pemeliharaan sistem. Siklus hidup pengembangan SDLC ya, atau sistem development life cycle adalah siklus hidup yang dilakukan secara bersamaan ya. Jadi ibaratnya pada saat sistem tersebut sudah running ya, sudah berjalan sesuai dengan operasionalnya. Nah, yang terlibat adalah personalnya, kemudian usernya, dan juga konsultan jasa informasi. Oke, jadi SDLC itu adalah suatu approach to developing system, jadi suatu pendekatan untuk sistem pengembangan dalam organisasi dan dalam suatu tujuan perusahaan. Ya. Nah, approach ini pendekatannya itu terdiri dari 4 komponennya, dari tujuan dari sistem yang akan dikembangkan, kemudian indikator kesuksesannya untuk seperti apa, kemudian alternatif strateginya seperti apa, dan pilih dan implementasi strategi. Ya, contoh sebagai misalnya Anda menggunakan aplikasi WMS ini, ya, itu tiap tahun akan selalu ada pengembangan, ada SDLC. Tujuannya seperti apa, mana yang sukses, mana yang tidak terpakai itu di-delete, ya, atau bisa tidak digunakan sistemnya. Kemudian strateginya seperti apa, dan setelah strategi sudah dapat digunakan, maka dilakukan implementasi. Nah, ini adalah hierarki manajer dalam siklus hidup sistem ya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan, ini adalah eksekutif perusahaan, kemudian MIS, Management Information System Steering Committee, ya, ini ada marketing, ada manufaktur, finance, dan human resource ya. Hierarkinya seperti ini. Jadi semua lini departemen bertanggung jawab di dalam departemen
MIS ya, ini bertanggung jawab kepada pimpinan tertinggi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap perencanaan atau planning ya. Jadi ini keuntungannya adalah untuk menentukan lingkup dari proyek ya, kemudian mengenal berbagai area pemasaran potensial ya. Jadi misalnya ada ingin mengembangkan sistem informasi atau mentransformasi dari sistem manual konvensional menjadi sistem informasi ya, bisa dilakukan dengan SDLC. Kemudian mengatur urutan tugas dan juga memberikan dasar untuk pengendalian kontrolnya. Ya, ini adalah langkah-langkahnya ya, masalahnya apa yang terjadi, perlunya pengembangan sistem, kemudian definisikan tujuannya apa ya, kemudian kendalanya disolving seperti apa, kemudian membuat studi kelayakan ya, feasibility study, jadi bagaimana teknisnya ya, bagaimana konsumsi ada komersilnya, pengembalian ekonomi seperti apa, hukumnya, operasional dan jadwal, kemudian usulan penelitian sistem, mempersiapkan kerangkanya ya, kemudian melakukan penelitian dan melakukan penelitian dari sistem tersebut ya, apakah sesuai atau tidak, ada sistem lagi yang lebih baik atau penelitian merupakan cara yang terbaik, dan melakukan bagaimana kontrolinya ya, menerapkan mekanisme pengendalian siapa dan kapan sistem itu bisa dijalankan. Oke, ini adalah tabelnya ya di dalam perencanaan. Di sini yang bertugas ada, di sini ada tadi departemen MIS ya, kemudian di manajer ini adalah perusahaan, kemudian ini sistem analis atau di konsultannya ya. Nah, tentu dalam perusahaan itu yang tahu adalah manajer perusahaannya. Contoh misalnya di dalam logistik atau di warehouse ya, dia yang tahu ya. Caranya adalah cari masalah, definisikan masalah, kemudian lakukan konsultasi sebagai sistem analis, tentukan tujuan, konsultasi, dan identifikasi kendalanya ya, kemudian buat suatu kelayakan, usulan dari sistem seperti apa, kemudian dari MIS ini menyetujui atau menolak sistem tersebut, dan bagaimana mekanisme pengendaliannya. Itu bekerjasama antara MIS dan manajer. Kemudian yang kedua adalah tahap analisis ya. Analisisnya ada tingkatan selanjutnya dari perencanaan, yaitu adalah suatu penelitian atau pembuatan sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem baru atau diperbarui. Jadi ibaratnya tadi sistem tersebut sudah disetujui oleh MIS. Misalnya dalam perusahaan itu butuh aplikasi WMS ya, informasi warehouse management system ataupun SAP. Nah, itu dianalisa kira-kira kebutuhannya apa, apakah WMS ataupun SAP ya. Kemudian dilakukan analisa, tujuannya adalah ini langkah-langkahnya. Jadi melakukan penelitian, jadi ada kebutuhannya, kemudian siapa saja orang-orangnya, kemudian kebutuhan dari informasinya, bisa wawancara, pengamatan, dan survei, kemudian identifikasikan kriteria kinerja sistem, usulan rancangan seperti apa, dan juga menyetujui atau menolak rancangan proyek. Ini adalah gambar dari tabelnya. Jadi dari MIS dia umumkan penelitian sistemnya bahwa ada kebutuhan sistem, kemudian dilakukan, disetujui, kemudian organisasi tim proyeknya siapa, kemudian informasi siapa, dan kemudian definisikan kriteria kinerja. Kemudian siapkan usulan rancangan dari sistem analis ya, dari konsultan. Kemudian dari sini sudah oke, sudah dibuat kerangkanya, maka manajer dan MIS dalam menerima atau menolak proyek tersebut. Yang ketiga adalah desain ya, atau perancangan. Jadi sudah disetujui dari analisa, maka tahap ini merupakan suatu penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem. Ya, jadi datanya apa, input outputnya apa, dan juga peralatan yang akan digunakan. Nah, ini adalah langkah perencanaannya ya. Jadi siapkan desainnya dulu, sistem seperti apa, ya, dibuat modelnya, model informasinya seperti apa, alurnya seperti apa, kemudian dikasih alur alternatif konfigurasinya, ya, kalau misalnya terjadi troubleshooting seperti apa, ya, evaluasi kalau misalnya terjadi konfigurasi sistem, kemudian ada konfigurasi terbaik, pilihan terbaik, misalnya WMS ternyata yang butuhnya hanya di bagian di pergudangan saja, tidak perlu sampai ke bagian finance, tidak perlu misalnya ke bagian ke human research ya. Jadi di situ aja, kemudian siapkan usulan penerapan dan menuju atau menolak penerapan. Ini adalah tahapnya. Jadi kalau tadi MIS sudah oke, maka sudah dibuat sistemnya, manajer atau departemen yang mengontrol ya, yang mengerjakan adalah sistem analis ya. Jadi dia membuatnya. Jadi kita sebagai seorang sistem informasi, kita lah yang melakukan, mengontrol ya, untuk mengendalikan sistem apa yang cocok ya, bukan kita yang membuat sistem tersebut ya. Yang membuat sistem itu adalah orang sistem analis atau sistem konsultan ya.
Ini menyiapkan rancangannya, kebutuhannya apa, identifikasi alternatifnya, evaluasi alternatif, ya, memilih konfigurasi terbaik, ya, mana ada revisi, kemudian mana yang terbaik, kemudian usulan penerapan, dan di sini dari MS Teknik Komputer ada juga menolak penerapan sistem. Oke, nah ini alat dokumentasi yang populer untuk melakukan desain, ya, ada model data. Jadi untuk membuat ini, itu ada data modeling, ya, model data, diagram hubungan pintas, IRD, ya, kampus data, bentuk tata letak, ya, model proses itu ada sistem flowchart, ya. Nah ini kalau model objek, ya, ada hubungan objek relationship model. Nah ini nanti kalian pelajari, ya, masing-masing bentuknya seperti apa dan penjelasannya bagaimana, ya. Oke, nah ini, ya, sistem elemennya ada input, ya, processing, ini alternatifnya bagaimana, seperti apa yang dilakukan, ya, seperti itu. Nah ini contohnya salah satu DFD, ya, dan data, jadi dari customer, kemudian di order entry, kemudian inventory ke billing, account receivable, backlog customer, ya, seperti itu. Nah kemudian di sini tambahnya ada 2, 3 ini akan hubungkan ke proses selanjutnya, ya, seperti ini. Ya, pindah lagi 1, 2, ya, custom file. Ini adalah diagram mouse data. Nah inilah yang kita lakukan, ya, kemudian kita ajukan ke konsultan, ya, tim analis untuk membuat proses ini. Oke, selanjutnya adalah tahap implementasi penerapan, ya. Penerapan adalah suatu kegiatan memperoleh dan mengintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual, ya, jadi sumber yang konseptual, model konsep tersebut itu menghasilkan suatu sistem yang dapat bekerja, ya. Jadi ini adalah disebut dengan konseptual, ya, kemudian dihasilkan suatu sistem yang dapat digunakan. Langkah-langkah penerapan yaitu merencanakan penerapan, diumumkan penerapannya, mendapatkan sumber daya, resource-nya, hardware-nya, software-nya, kemudian database-nya juga disiapkan, ya, fasilitas fisik, user-nya, usulan cut over. Nah ini juga kita akan bahas cut over-nya bagaimana, apakah langsung dia diganti sistemnya atau misalnya 50 setengah-setengah, ya, nanti kita akan bahas. Menuju dan menolak masuk ke sistem baru dan menggunakan sistem baru. Nah ini cut over approach, ya, jadi ada fase-fasenya, ada pilot, jadi yang sistem yang lama kemudian dilakukan ada sistem baru, kemudian ini immediate cut over, phase cut over, dan parallel cut over. Nah ini immediate-nya adalah all system diubah langsung jadi old system, jadi old systemnya hilang kemudian jadi new system. Kalau phase, all systemnya masih ada, ya, namun lama-lama berkurang, ya, diganti dengan new system. Kalau paralel, all system, kemudian di sini sebelum mulai new system itu sudah dijalankan new systemnya, kemudian pada saat sudah cut over approach-nya ini menjadi new system. Oke, nah ini adalah implementasinya. Jadi MAS dan manajer itu hanya mengontrol, ya, yang informasi spesialis atau misalnya di analis ataupun konsultannya dia yang melakukan semua persiapan dari sistemnya, ya. Oke, kemudian tahap penggunakan, ya, ini user menggunakan sistem, audit sistem, layer sistem, yang menyiapkan usulan rekayasa ulang dan menyetujui atau menolak rekayasa. Jadi sistem ini sudah sudah dijalankan, ya. Ini MAS hanya mengontrol, manajer itu menggunakan sistemnya, kemudian IT-nya mengaudit, dia mengecek apakah sudah sesuai, kemudian dia melakukan maintenance, kemudian dia mempersiapkan usulan rekayasa, atau misalnya ada pengembangan lagi, ya, SDLC lagi, ya, kemudian dia menolak usulan rekayasa. Jadi sistem life cycle itu dia selalu berputar, ya, dari planning sampai ke use, ya, nanti bisa lagi ke planning, ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke prototype, ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengar apa itu prototype. Ya, prototype itu adalah sebenarnya baru mencapai ide, ya, ide bagi pembuat atau pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkap. Nah, contohnya tadi seperti misalnya model konseptual, ya, konseptual yang grafik itu, ya, atau flowchart tersebut adalah bisa disebut prototype. Nah, memang prototype itu bagi dua, ya, sistem operasional dan model yang dapat dibongkar atau sebagai cetak birunya, ya. Kita bahas satu persatu. Ini kalau misalnya yang satu, ya, prototype jenis 1, ya, jadi dia operasional, dinilai kebutuhan, ya, kemudian lakukan prototype 5 menggunakan prototype, ya, dia dibalikan, ya, jadi hanya sebagai operasional. Kalau jenis 2, ya, prototype 5, ya, penggodaan sistem informasional kemudian dikodekan,
diuji sistem operasionalnya diterima dan pengguna sistem operasional. Jadi ibaratnya prototipenya diterima, ya. Pembedanya ada di sini disebut dulu pengkodean sistem operasional karena sistem itu akan bermacam-macam, ya. Ada sistem A, misalnya satu pakai WMS, satu misalnya pakai model lain, SAP, itu bisa digabung, ya, tapi dikode sistem operasionalnya, ya. Kemudian dilakukan uji sistem operasional mana sistem yang lebih baik diterima, ya, baru dilakukan. Oke, nah daya tarik prototype, ya. Jadi komunikasi ini fungsinya untuk sebelum ke finish good, ya. Jadi sebaiknya sebelum menjadi barang jadi itu ada prototype dulu, ya. Seperti kayak misalnya elektronika, ya, misalnya handphone itu tidak langsung bentuk handphone, itu harus dibentuk lagi sebenarnya pasti ada prototype dan dia akan diskusikan dengan konsumen atau dengan departemen lain kira-kira cocok atau tidak, ya. Nah, ini daya tarik prototype. Komunikasi antara Anas dan pemakai yang baik, ya. Anas tetap bekerja dengan lebih baik dalam bentuk pemakai berperan lebih aktif dalam pembangunan sistem. Jadi pada saat prototype sebelum menjadi finish good atau sebelum menjadi sistem yang beroperasi di dalam tahap use, ya, implementasi itu mungkin harus dilakukan prototype dulu, ya, seperti itu. Penerapan menjadi lebih mudah karena pengertian mengetahui apa yang diharapkannya, karena pada saat dikasih prototype, ya, mungkin di situ akan banyak ada diskusi, bahkan banyak komentar yang sebaiknya seperti apa. Nah, kemudian juga ada kegagalan prototype, ya. Potensi kegagalannya dalam membuat prototype menghasilkan jalan pintas dalam permasalahan, ya, ketergesa-gesaan, jadi dibuat prototipe dulu, ya, yang penting jadi, ya, tidak bisa, ya, harus dilakukan prosesnya dulu sebelum jadi prototipe. Kemudian pemakai sangat terkait dengan prototipe sehingga mereka sesuatu yang tidak realistis dari sistem operasional, ya, ibaratnya pengen yang lebih bagus, ya, padahal planningnya tidak seperti itu, ya. Prototipe jenis satu mungkin definisinya sistem dikembangkan dalam bahasa programmer. Ya, misalnya kalau misalnya ada banyak sistemnya, tidak dia menggunakan prototipe jenis satu, ya, tidak dapat dikodekan, maka akan merusak bahasa program. Ya. Kemudian yang keempat, hubungan antara mesin and man, ya, manusia dan mesin yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik. Ya, ibaratnya tidak ada perancangan yang baik. Oke, yang punya prospek yang baik prototipe, ya, ibaratnya prototipe yang risikonya tinggi, ya, misalnya untuk membuat suatu sistem informasi manufaktur perusahaan multinasional, nah itu ibaratnya perlu prototipe. Pertimbangan interaksi pemakai, ya, ibaratnya ada usernya, ya, user tidak terlibat dalam pembuatan, ya, jumlah usernya banyak, dibutuhkan penyelesaian yang cepat, perkiraan tahap pengguna sistem yang pendek, ya, sistem inovatif, perilaku pemakai yang suka tebak, ya. Nah, ini perlu dilakukan dengan sistem prototipe. Nah, ini adalah kriteria sistem yang baik, ya. Ada 6. Ada kegunaannya, ada ekonomis, keandalan, kapasitas, kesederhanaan, dan fleksibilitas, ya. Jadi ini adalah ibaratnya sistem tersebut kegunaannya bermanfaat, kemudian ekonomis, tidak terlalu mahal, andal, ya, reliability, bisa dapat diandalkan, kapasitasnya bisa memenuhi kebutuhan dari usernya, simple, nah, ya, contoh simple, kemudian fleksibel, jadi bisa di-update, ya, atau misalnya bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, nah ini, ya, lalu, ya, ini adalah contoh sistem informasi hotel, ya, di dalam sistem informasi data. Ya, saya rasa ini tidak perlu karena ini harus tugas pada saat offline, ya. Namun untuk online ini tidak sesuai, ya. Oke, baik, sampai di sini materi di System Development Lifecycle. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya sampai mengerjakan kuis dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah nonton video-videonya kan? Sekarang tinggal Anda like, subscribe, dan komen video-video yang sudah saya tampilkan. Apabila menurut Anda ada manfaat dari video-video saya, mohon untuk di-share ke teman-teman Anda. Oke, sampai di sini. Salam industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.